Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ajar apa? Salah satu hikmah. Salah satu hikmah dari hikmah-hikmahnya Ibnu Athaillah Skandari. Hikam. La tatlub minhu. Ibnu Athaillah adabu la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa. Indonesia Ibnu Athaillah, jangan sesekali kamu meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari posisimu sekarang, asal posisimu sudah baik, minimal mubah, minimal posisinya apa? Jadi kata Ibnu Athaillah, tidak usah minta ingin ada di posisi orang lain, tidak usah. Kenapa? Falau aradaka lasta'malaka min duni ifratin. Karena Allah itu maha mampu untuk membuat dirimu dekat kepadanya, tidak butuh mengeluarkanmu dari posisimu. Ayo bahasa Indonesia, mending jawaban lagi daripada paham. Jadi Allah ini maha bisa mendekatkan siapapun kepadanya di posisi apapun. Yang perlu digarisbawahi minimal posisinya adalah mubah. Ini posisi haram. Karena dunia ini dunia. Maka jika tidak ada orang yang mengurus dunia tidak akan maju. Dunia ini di dunia, tidak ada yang ngurus dunia, ya kira maju. Ada tukang rumah, tidak ada tukang rumah misalnya. Saya kira di rumah dulu kan ya. Kula bangunan rumah TV. Saya kira jadi yakin. Ada misalnya, kula tugas lagi karena di ilmu mengajar. Jadi ngajar cek nongkangin rumah, ya selebut. Sebaliknya sama orang yang lakonan mungkin jadi tukang bangunan, ya tak usah terus teromolan ya agama tambah satu. Makanya ada satu cerita ya. Ketika Abdullah bin Mubarak pergi ke perbatasan daerah. Di perbatasan itu sedang terjadi perang untuk mempertahankan negara, batas wilayah perang. Kebetulan teman-temannya kira-kira santri-santrinya setelah perang jeda, santri-santrinya Ibnu Mubarak teman-temannya tidak diam. Mari perang jeda bukan istirahat, tapi membahas ilmu. Lalu orang perang, saat perang jeda dia tidak istirahat, tapi membahas ilmu. Saat membahas ilmu itu Abdullah bin Mubarak lewat. Nanya mereka, Abdullah bin Mubarak, apakah ada orang yang perilakunya lebih diridhoi oleh Allah daripada kita? Kita ini perang, ikhlas lillahi ta'ala, di saat jeda kita tidak istirahat. Kita justru membahas ilmu. Ya, jawaban Ibnu Mubarak luar biasa. Ibnu Mubarak ada posisi orang yang lebih diridhoi Allah daripada kamu. Apa itu Ibnu Mubarak? Kata Ibnu Mubarak, rajulun yas'a li iyali. Seorang lelaki yang dia ketika siang berbanting tulang mencari uang halal demi keluarganya. Terus ketika pulang ke rumahnya dia tidak tenang hatinya sampai melihat anaknya tidur lelap. Mun banyak rengik, jika banyak nyamuk dia segera mencarikan apa? Selimut untuk anaknya. Nah, orang yang seperti itu derajatnya lebih tinggi dari kamu. Nggak bisa. Karena orang yang bertanya itu dia seakan-akan merasa baik. Yang pertama, buruknya gitu. Merasa baik. Sampai berani bertanya, apakah ada di bumi perilaku orang atau makhluk Allah yang lebih diridhoi daripada kita? Jeleknya.
Kenapa oleh Abdullah bin Mubarak dibandingkan dengan orang yang mencari uang halal demi keluarga, terus menidurkan anaknya dengan pulas? Kok tidak dibandingkan dengan orang yang berpuasa 1000 tahun? Karena orang yang mencari rezeki halal, pertama dia melakukan perintah Allah. Yang kedua, dia memposisikan dirinya. Orang tidak tahu apa-apa. Orang tidak tahu apa-apa tentang agama. Dia tidak bisa agama. Dia tahunya kalau mencari rezeki haram ya haram, rezeki halal ya halal. Dia lakukan rezeki halal. Dia tahu kalau anak itu amanah dari Allah. Dia lakukan amanah itu. Sehingga dia tidak merasa nyenyak tidur kecuali anaknya sudah nyenyak. Artinya apa? Kulun nyentuh akhirnya apa? Berarti semua orang sangat berkesempatan untuk dekat kepada Allah. Di kondisi apapun, yang penting kondisinya ada haram, minimal ubah. Sampai seorang tulang punggung keluarga pun kalau menggunakan jalan yang benar, berjalan di jalan yang benar, ya selamat. Bahkan derajatnya bisa tinggi. Bayangkan kalau orang yang tidak tahu ilmu agama bicara ilmu agama akan dibawa ke logika. Orang yang tidak tahu ilmu mekanisme tentang bangunan atau tentang internet, tentang tempat HP, tukang bengkel, ulah tahun tempat sepeda motor, tiba-tiba muka bengkel, telepon tak sanggup, jelas sanggup, sepeda orang rusak kaki. Makanya kenapa Ibnu Athaillah ada bunganya? Jangan sekali-kali meminta pada Allah dikeluarkan dari posisimu, sedangkan tujuanmu merasa kamu belum bisa dekat pada Allah di posisimu. Jangan, posisi apapun posisimu, yang penting bukan harus bisa dekat kepada Allah. Yang penting kamu tahu tugasmu di posisimu itu apa. Dengan seperti ini kan ikhlas lagi. Kita merasa bahwa Islam ini untuk kebih. Islam itu bukan cuma milik tokoh, milik Habib, milik kiai, tidak. Semua bisa memiliki Islam. Masa orang yang mengurus keluarga nyari rezeki, berdingaki, berorang si jihad, sila jihad ki, bahas ilmu. Sama gitu. Jadi jangan kata Imam Ghazali, lau sakatal jahilu la amanatid dunya. Seandainya orang yang tidak tahu itu diam, saya tidak tahu tentang memperbaiki HP atau yang lain-lain, jangan ngomong tentang itu. Tidak tahu politik, jangan terlalu ngomong politik. Mirati alim politik bisa, caca ilmu, caca politik lah. Jangan bermencari TPS, dia mirati. Surah Manu tak tahu. Ya, sistem dibeli dengan berapa, masih kan tak tahu berapa. Aman kalau orang yang bukan bidangnya tidak berbicara, ya aman. Nah sekarang ini kenapa banyak gejolak di situ, penyakit di situ? Kenapa? Rok noro atau rok noro abahas ikut membahas di suatu pembahasan yang dirinya tidak punya keahlian di situ. Coba ocol bagian tukang bangunan ya wis, apa jangan tukang bangunan bagian lembur nolong orang wis, orang apa nolong orang, tak usah aja jelasin lain. Artinya tidak usah berbicara tentang perekonomian negara, jadi tak tahu. Bentar aja perekonomian negara, BUMN, kok tak tahu apa itu BUMN? Ini apa? Menteri BUMN sedang kebayang apa jadinya apa BUMN? Tak paham. Jadi tak usah aja, mana aja situng itu muncul butuh, karena pasti tak kira mengenal pembahasannya. Nomor situng itu muncul butuh. Nomor 2. Bila mau dengan pas lucu, ketika bahas BUMN, jadi sekolah di mana bahas BUMN? Atau membahas fisika, Y kali X
dikurangi 2 kuadrat sama dengan ini budak ya. Dengan kok abas nggak jadi. Ya kayak gitu. Tugas mulang Al-Quran, mulang Iqra, misalnya atau mulang kitab-kitab gampang ya, mulang. Intinya Allah itu mau menunjukkan bahwa yang bisa individu hanya Allah. Selain Allah semua sosial, semua makhluk sosial. Kalau sudah makhluk sosial maka dia tidak bisa individu. Sebutkan manusia saya bisa individu sama. Manusia saya bisa individu sama. Tak ada. Rasulullah itu tidak individu. Makanya kata Rasulullah, ana fi mana'atin min qaumi, tenang. Engkau tak kira senang dengan kami ya. Karena engkau di satu suku yang mulai pada keturunan. Bahkan oleh Allah, meskipun hakikatnya yang menolong Rasulullah siapa? Allah hakikatnya. Tapi di Al-Quran kata Allah, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Siapa Allah? Kata Allah, Allah adalah zat yang menguatkanmu Muhammad dengan pertolongannya dan dengan pertolongan orang mukmin. Padahal yang mukmin tadi kekuatan mata Allah. Nabi saja tidak bisa begitu, apalagi selain Nabi. Nah kalau sudah sosial berarti semua harus ada menempati, harus berisi menempati. Ada yang jadi guru. Kalau semua terlalu cerdas atau tinggi kepi sehingga semua pantas menjadi dosen, siapa yang mau jadi guru TK? Siapa yang menjadi guru SD? Kalau semua ngalak sepang gempang kuliah, jadi guru olahraga, kepinya. Siapa sih jadi guru bahasa Inggris, guru fisika? Terus semua usaha jangan kerja jadi nelayan, nelayan tidak enak, berangkat gak bawa sangunya jelas, pulang gak jelas, mau dapat ikan apa enggak? Misalnya akan cukup, tak kira bersih akan cukup. Jadi tak ada sini nelayan, lepas terus cangkir. Kira orang mancing tak kira lagi cangkir. Tidak ada nelayan yuk, abang tak kira akan cukup mantut. Cari mantut cukup tengah. Artinya semua harus diisi dan itu kesukaan pengira. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka apa? Tak usah kata Ibnu Athaillah, berseketing posisi tepat, tak usah minta posisi lain. Misalnya saya ngaji mengatakan orang terbaik itu orang yang ahli ilmu agama, ahli ibadah, ahli dakwah, ikhlas, tidak karena uang, itu orang yang luar biasa. Terus semua yang mendengarkan ingin jadi ulama yang ahli ibadah. Apa aja ke TPS dari Mirati? Mirati mau berdenang masjid Al-Akbar ya sudah. Ittaqullah, nggak ada di orangnya. Wah ittaqullah berapa serangan fajar. Serangan baik maksudnya. Nggak usah negatif, serangan baik. Menyerang orang yang salah kan ini bisa tepat. Rasulullah menyerang orang kafir ini menyerang apa? Nyaman. Menyerang, tidak semuanya kata-kata menyerang itu buruk. Tahu nih. Tidak bisa, misalnya saya ngaji nih ke pas kok kecil. Ulama soleh tak libur maksiat, tapi terlalu begini kan? Orang nggak ini ya, guru SD ambuh. Terus engkau menanggapi undangan karena acik dan jadi ulama misalnya. Letak minat engkau fotokopi, semua itu kopi demam. Terus apa videonya? Misalnya saya jadi dokter gini ngaji, orang mau jadi ulama saja, harus dokter lah. Pun sakit sendiri kenapa? Tidak bisa. Makanya kata Ibnu Athaillah, jangan minta keluar dari posisi yang sudah Allah tentukan. Penting posisi belum tepat. Karena Allah sangat bisa untuk mendekatkan dirimu kepadanya tanpa harus mengubah posisi. Karena semua benda hikmah lagi terpengamen. Apa hikmahnya pengamen? Orang pelit biar ngasih uang. Orang pelit ya, beda orang cerai ya. Orang pelit itu tak kira berisik, nyaman pelit. Tapi barongan pada pengamen ngeltok mungkin rupiah. Abang dia nyaman cerai, abang dia seketepu tak kira beli. Abang dia saya butuh terus kalau kaya. Masa orang kaya abang dia 1.000 rupiah.
kaureng maksudnya. Berhubung pada pengamen, ngamen keluar sebelum ya, bisa niatin membantu orang untuk apa sedekah. Sekarang positif betul. Coba ada pengemis, gak ada pengamen. Terus orang secerek dia bisa sedekah. Iya kan? Padahal kanjeng Nabi dahuna ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu pada neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma berharga. Coba Rp1.000. Tidak nyampe Rp1.000, tapi kata Nabi berpukul butuh sedekah. Lah orang-orang pelit itu tidak punya untuk pikiran sedekah. Kadang ya terpaksa karena misalnya sebagian pengamen kayak apa lampu merah kan kadang nyambi kemucing gitu. Tiba-tiba motor orang kosot. Kan mau tidak mau tak nyaman berkadungi kosot. Ya pokoknya beri sih berlebihan, kadang ngambil rokok sebaik. Bisa semua posisi ini sepenting jangan sampai posisi sehat. Semua ada hikmahnya. Meskipun kalau tanya mana yang lebih baik, pasti ada yang lebih baik. Kerjaan lebih baik pasti ada. Kecuali posisi kita nanti posisi haram, nah baru kita harus susah. Gimana cara kita keluar dari posisi itu? Ini kepotong. Kalau posisi kita nanti posisi apa? Haram. Karena Allah ini pemilik. Ya, Allah itu pemilik. Nah, pemilik ya apa kata pemilik? Terserah. Saya punya HP mau dibanting, terserah saya. Nah, kita milik Allah, jadi harus ikut kehendak Allah. Mau tidak mau, jadi kita dimiliki, bukan pemilik. Jadi di saat kita maksiat ya kan harus dipikirkan betul. Ya bagus, retro, ampun di maksiat, ya usaha. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin yasta'milaka fima siwa. Kalau aradaka lasta'malaka min duni ikhrajin. Itu hasil inti dari ini syukuri. Inti dari ini syukuri apa yang Allah takdirkan padamu. Karena sekali kamu tidak bisa syukur dengan takdir Allah padamu, kamu menentang takdirnya secara tidak langsung. Orang ngalaku ini, dan ngalaku ketasik misalnya. Lalu kasih. Salakum tawakal Allah lillahi ta'ala. Ternyata jebak ketasik oleh cukup cakalan selani ini dua alaku keluar mana. Mulai nyambi cukup cakalan cuma dua belum Maria. Tidak bersyukur belum Maria. Bermerir pada artinya benar ya. Pangeran, ya Allah engkau salah. Engkau telah memberiku 2 ikan. Padahal sanggupku, bekalku sekian. Secara tidak langsung berarti. Makanya orang miskin orang miskin sekarang jarang yang menjadi wali. Seharusnya orang miskin itu wali. Tidak ada yang mau dipikir. Seharusnya ya. Orang cuma punya penghasilan sehari Rp25.000. Cukup untuk beli beras, beli nasi. Selesai. Setelah dibelanjakan, uangnya habis. Tidak ada yang mau dipikirin. Tinggal makan, zikir. Kok ada orang Islam miskin tidak wali? Berarti banyak masalah. Imam menghitung uangnya orang. Kok soal aku amin, radionya padahal yang radio kok berdirinya tempung barat, tempung timur, mak coraknya menenang tenang sebagai pencapah nih. Yang bersawang jinawa, tapi nggak gini cuma, semuanya seperti itu. Dan orang ini kemudian tidak syukur ke posisi TV aman. Kenapa? Karena dia menerima takdir. Makanya kata guru saya, termasuk salah satu tirakat itu senang. Biasanya orang ini kemudian bertanya, kita bertanya dan apa? Mau beli guru kemudian, memang guru bertanya guru santri. Orang apa? Senang dia termasuk terakat. Apa maksudnya bisa termasuk terakat? Karena tak gampang orang bisa selalu menerima takdir Allah. Nama boleh saat aku tak gampang.
Corona abe nanti bini si taat terus rajin luar biasa Aladin nanti ringku si baik tak dengan Turki juga andi anak si teroja ternyata suatu saat anak tak teroja ternyata suatu saat istri tak teroja abe andi kelakuan mesti kalkulasi kok sebulan hasil sekian ternyata bangkrut ya ternyata apa bangkrut. Teman orang di posisi itu, di posisi bangkrut, di posisi tak sesuai harapan. Orang seperti itu untuk senang kira-kira gampang apa sulit? Sulit. Padahal pangeran Allah itu senang kepada hambanya yang ketika dibagi oleh Allah, diberi bagian, orang itu terima, senang. Wes kok bangkrut dia, ya sukses alhamdulillah, tetap senang. Makanya zaman dulu terakat itu senang itu termasuk tidak. Kesedihan apalagi yang tidak berurusan dengan agama sedih karena bangkrut hubungnya cuma diri sendiri bukan agama sedih karena tidak bisa maksiat misalnya kayak orang-orang nakal misalnya ingin nyewa wanita tapi karena gak punya uang teman-temannya punya uang dia sedih pasti semua kesedihan itu kesedihan maksiat atau kesedihan buruk atau kesedihan yang hanya diri sendiri dampak ke abad TV misalnya pada berlaku bangkrut dan semacamnya. Ini zaman Gusti Allah innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Apa zaman Gusti Allah bisikan-bisikan buruk yang tidak ada hubungannya dengan agama itu bisikan dari setan. Tujuannya setan apa? Supaya orang yang punya iman abad sedih. Ketika sudah sedih, dia terperangkap, masuk ke dalam perangkap. Kenapa perangkapnya? Tidak terima pada takdir Allah. Nah, dengan dalil ayat ini, kata guru saya, maka harus seseorang punya tirakat senang. Terutama di saat-saat diri kita ditakdir di posisi kita tak sesuai dengan keadaan. Misalnya ingat guru, semua guru ingin menjadi PNS. Ya. Semua guru ingin menjadi PNS. Bodoh daftaran PNS, daftar sekolah aneh. Sampai terlibat umur aku tak PNS. Dan ternyata ada daftar gagal boleh. Ada daftar gagal boleh. Tak gampang nih. Bisa seneng masa orang gagal nih, mau taking orang lillahi ta'ala aku melarat. Pas depan gagal, alhamdulillah. Bener menjongkok gagal. Kan tidak gampang kan? Tapi nilainya luar biasa, bu Allah. Hebat hambaku ini. Oleh aku ditakdir dengan sesuatu yang tidak dia cocoki, tidak dia mau, tidak dia harapkan, tapi dia senang dengan pilihanku. Itu luar biasa loh. Orang sih nggak genika bisa gampang yang kalau dulu sih. Makanya senangnya kita masuk terakat. Tapi begini pas tak pernah sedih dan maksudnya terakat saat abe sedih. Saat abe ngadepin barang tidak sesuai dengan karep abe. Ini kau senang. Senang karena apa? Karena ini pilihan Allah. Ini takdir. Terus Allah misalnya ada buku bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah. Kita menyebut ulama. Fadlullah itu Islam. Wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Al-Quran. Jadi orang kok ditakdir Islam, ditakdir bisa memahami Al-Quran meskipun dengan apa? Dengan terjemah beberapa orang. Tentu tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Kalau orang modern mungkin dengan terjemah. Orang nggak takdir Islam, takdir paham Al-Quran. Itu tugasnya kata Allah. Wabidzalika falyafrahu. Apa Anda mau? Anda akan Allah kayakan, tapi ditukar dengan Islam. Saya dulu sering ngomong, terutama MC dan rutin. Gampang yang telah memberikan kita nikmat terbesar yang berupa nikmat Islam dan iman. Tapi deki bini dan kita belajar ada susah. Jangan andi nikmat terbesar, tapi aku belajar ada susah. Pada orang andi sebab dina
orang kaya punya pesawat pribadi, rumah mewah, hotel di mana-mana, villa di mana-mana, punya tambang batu bara, wos pokok kaya raya. Andi becak nangis. Orang punya semua fasilitas, tak punya becak nangis. Padahal pun orang ditakdir iman, ditakdir Islam, ditakdir bisa baca Al-Quran. Terus cuma diuji ekonomi sedikit dia berhenti, dia nangis. Itu mental, jadi saking malaikat tadi mental aku belum lihat sih udah nikmat terbesar dan kok karya catat kok. Nanti ngekep ngelutin nilai 10 karena benar menganggap nikmat terbesar itu Islam dan iman. Malam itu dengan cara mana itu ngecek lebih dari kosong boleh. Ada apa? Betul betul mungkin karena suasana pemilu. Tak usah sedih dengan apa yang terjadi. Referendum di antara bukti. Tak usah tapi referendum ya. Kemudian fokus posisi dan materi kamu dan berusaha dengan mengkoordinasikan posisi. Belum mengkoordinasikan posisi bisa semangat bagi bisa cara kita terima nama Abu Isa kembali. Terima. Karena dengan nama boleh sampai senang. Langsung Allah mungkin jadi saya ingin kulit abang perut boleh berdoa bangkrut. Mungkin jadi saya kulit abang perut uang itu akan dibuat untuk keburukan. Oh mungkin misalnya kulit di PNS kulit punya bertemu apa masuk penuh cewek guru cewek habis mana ini mungkin mau kulit di DPR bakal ngangkat PCC yang haram itu semua diterima semua udah saking posisi orang kaya mungkin saja kok maksiat lebih besar daripada setia miskin boleh maksiat apa boleh kan kaya orang kaya ini bisa lebih orang beli nabi dari kaya, beli yang gini bisa, beli yang koper bisa, beli rumah buat bisa, beli apa bisa. Tapi kalau orang miskin tak bisa, mungkin ada orang melolong, terus tak susah. Terus paham, terus ya. Baru orang miskin, jadi semuanya jika ada hikmah. Nabi bersabda, kata Nabi, Inna minal abdi, mandai seluruh lahu menghina. Diskusi walau afkor tuh dapat sadar. Sebagian hambaku kata Allah, ada orang yang tidak pantas kecuali kaya. Kalau miskin dia bahaya. Misalnya kaya, dengan kayanya dia masyarakat ke bulan-bulan dicukupi. Ibu sedekah, bentuk guru-guru ngaji berlanggar waktu. Sebaliknya inna minal abdi man la yasluhu illa walau agnaituhu la fasadaha. Ada sebagian hamba Allah yang dia pantasnya hanya miskin karena kalau aku kayakan dia akan rusak. Di model-model orang yang miskin beri maksiat, tidak boleh kan? Kaya. Tapi kan Allah itu miskin. Dan Rasulullah itu adalah luar biasa. Nabi tidak mentang-mentang karena Nabi terus kok betul paling jaya, kok betul paling kaya. Justru Nabi minta miskin. Artinya untuk umat miskin, kaya gini adil, mereka tahu. Kenapa? Karena abad di keyakinan. Kok buat orang kaya pasti ada kok amak iman gaji. Kamu doanya Nabi wamsyur nih fi sumratil masakin. Ya Allah, nanti di akhirat kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Mungkin di dunia gitu, biar antara ke acara. Orang kaya itu gampang masuk, orang kaya gampang masuk, akses mana apa itu dia gampang. Dan jenis ke atau jika TV gelar. Urusan rokok sebungkus itu gelar. Orang tidak lucu dulu rokok surya dulu, sih gelar. Dan miskin. Winter ke DPR gelar. Untuk ke TV no, suruh buat. Kalau ada DPR yang mungkin hanya dengan dia mintanya dia apa? Ya kan Pak? Mau silakan terus esok ke bulan. Tapi makin di akhirat orang yang aksesnya gampang orang miskin. Kenapa? Karena dia hisabnya ringan. Hisabnya ringan. Terus inti paling istimewa doanya Nabi ya Allah kumpulkan anugerah dengan orang-orang miskin. Sehingga orang miskin di saat melihat orang kaya, aku beri masjid, orang kaya soleh. Ini pun miskin soleh kaya,
asing. Kalau miskin soleh kaya soleh dari apa? Jadi justru diri kanjeng Nabi ini ngarang lebih buat ngebesarin kaya aku buat masjid, buat orang miskin, buat anak yatim. Pun hapus tuh. Orang sing ngajuri ya, kalau aku buat begini akhirat, pun ada mobil kok ada, usul di Zumrati, masakin akhirnya orang yang soleh, meskipun dia miskin, akhirnya odi. Iya, kok terus orang karena ngamal ngaji kan, apa? Makin ngadain kok apa makin lebih. Nah, kan miskin kalinya, tidak kira siap ya benar-benar orang miskin itu tadi. Ini mungkin guru tak pengajian sih. Tapi jangan ke pangeran ya, kok dari ustaz orang kaya, kok miskin ya, tak mulai mencari, kok mulai kan cukup kok ngare kan, kok ada kena repot. Jadi tidak ingin dan apa yang dan menerima perbaiki saja motif itu masih kira apa nih tambah semangat mengira tekuni jadi guru itu pun ngarep apa tangkel mode tak kira absen pun pakai sakit kok nanti tangkel mode pun karena intinya bening aja amplop kalau intinya coba tangkel tua saya kira seperti ini seperti badan bela sakit kita depan selagi kita ada formal wis biji yang tangkel mode pokok tak satu aku nanti dan enggak makanya ini sih butuh dirubah dan mandi santri KOK mandi santri semakin berguna kemudian di sekolah atau bukan iya kan ngajar berubah ngajar untuk mencerdaskan bangsa apa untuk mengkayakan pribadi penting kok hadir karena kok mau tak masuk sehari tanggalnya kurang lain pun masuk mungkin karena gaji dia pun masuk karena kok terus mau bentera anak dulu sampai mulai bisa bangun bangunan mulai bisa jadi arsitek mulai rumah terus pengaruh jadi kok kenapa sebenarnya biar pernah mengingat berpengiran jadi kembangkan motif sekira apa bisa semangat mengira karena gini sokor bisa terangkat senang bisa terangkat meskipun berat gerakan senang sekitar 5 tahun nah, tapi berat saat ada barang-barang yang masuk susah pergi susah banget tapi ingat ada pengiran di namanya jualnya setan yang sudah tadi nama tapi setan itu masuk susah banget masa kok kecil aja setan mau dengerin dosanya kibar padahal nanya itu berat tidak benar jadi depan belum sadar misalnya masa mau akhir dari depan udah nampak apa mungkin apa malah